Nah, kalau nanti turunannya itu definite negatif, kita menyebutnya sebagai strict Lyapunov function ya. Tapi kalau dia itu semi definite negatif, itu kita sebutnya Lyapunov function saja ya. Semi definite negatif. Mungkin ini diubah sedikit istilah bahasa Indonesianya, mungkin terserah Anda lah yang enak ya. Kalau saya lebih enak semi definite negatif. Biasanya orang menyebutnya semi definite negatif. Kalau bahasa Inggrisnya kan negatif semi definite. Biasanya semi definite ini dikasih strip gitu. Ini kayaknya sedikit kebalik ya. Nah, nanti penerus intelektual dari Lyapunov, bahkan dia sebetulnya mempopulerkan teori Lyapunov ya, namanya Tsetaev ya. Nah, ini Tsetaev ini membuat teori ketidakstabilan. Kalau Lyapunov hanya membuat teori kestabilan, Lyapunov Tsetaev membuat teori ketidakstabilan. Mirip semua ya, tapi turunannya definite positif ya. Maka fungsinya disebut fungsi Tsetaev. Kalau definite negatif, fungsi strict Lyapunov. Kalau semi definite negatif turunannya, maka dia disebut fungsi Lyapunov. Kalau definite positif, dia disebut fungsi Tsetaev. Jadi kalau fungsi Tsetaev ini ada, maka X ini nggak stabil gitu. Tidak stabil in the sense of Lyapunov. Jadi gampang ya analoginya kan, kalau energinya turun terus ya stabil. Kalau energinya turunannya terhadap waktu naik ya naik terus ya dia nggak stabil. Tapi sekali lagi ini juga sebuah teori matematis ya. Buktinya matematis. Nah, ini contoh ini kayaknya sudah pernah kita bahas minggu lalu. Ini contoh sistem satu dimensi misalnya. Nah, ini kalau kita lihat ini bisa diturunkan di mana-mana ya fungsi f-nya. Jadi Lipschitz secara lokal solusinya ada ya. Dia memenuhi kondisi Lipschitz secara lokal untuk semua X ya. Jadi solusinya ada dia. Walaupun dia tidak memenuhi kondisi Lipschitz global ya. Kondisi Lipschitz global keras sekali. Nah, karena sebenarnya kita terus kita ada kandidat fungsi Lyapunov. Kalau kita turunkan dan kita masukkan F di situ, di sini dimasukkan Fx-nya. Fx-nya ini maaf kurang K ya, ini harusnya ada K di sini. Di sini ada K. Tapi kesimpulannya nggak berubah, negatif definite ya. Nah, jadi kalau kita pilih kandidat fungsi X kuadrat ini, nanti dv per dt-nya ditemukan negatif definite. Kesimpulannya originnya merupakan origin yang asymptotically stable. Nah, nanti bisa dibuktikan selanjutnya bahwa origin itu globally asymptotically stable. Ini ada tambahan syarat ya nanti ya.
yaitu teoremanya ada tambahan syarat ini ya, supaya globally asymptotically stable itu ini. Radially unbounded. Nah, ini kalau saya pernah baca di papernya Lyapunov tuh buktinya rumit ya. Tapi banyak orang yang mendedikasikan diri menyederhanakan bukti Lyapunov. Nah, ini bukti teorema Lyapunov nggak terlalu susah juga. Silahkan Anda baca aja. Sangat saya anjurkan Anda membacanya. Baik untuk stabil in the sense of Lyapunov maupun asimptotik ya. Nah, ini contoh kedua. Pak, ada pemilihan fungsi. Ya, gimana? Saya nggak ngelihat polanya di dalam buku. Saya nggak dengar ya. Halo, halo. Ya? Tes. Bagaimana pemilihan fungsi Vx atau fungsi kandidat Lyapunovnya, Pak? Saya nggak melihat polanya dalam buku. Kandidat Lyapunov itu dibuktikannya kalau kita ngambil cara-cara ngambilnya sesuatu itu Lyapunov tangga itu tinggal pilih ini ya, kayak gini polanya. Cuma ini biasanya pertama ini dengan maaf ya, ini guess ya, nebak ya. Oh ini mungkin nggak, ini Lyapunov nggak. Terus kita coba turunkan aja. Kalau benar dia negatif definite, ya berarti dia Lyapunov, bahkan strict ya, bagus nih. Kalau dia cuma definite semi definite negatif, ya dia apa namanya, Lyapunov function tapi nggak strict. Jadi kesimpulannya nanti stable in the sense of Lyapunov. Kalau ternyata bukan Lyapunov, ya coba fungsi lain. Jadi itu kelemahan sekaligus kelebihan teori Lyapunov ya. Karena menebak teori Lyapunovnya itu secara heuristik ya. Harus punya sense. Oh ini kira-kira fungsi Lyapunovnya. Biasanya kalau sistem mekanik itu diambil energinya gitu. Kalau untuk SIR itu kita udah buktikan kalau S ditambah I susceptible dan tambah infected, orang yang terinfeksi, dan ditambah orang yang masih berpotensi terinfeksi, itu merupakan fungsi Lyapunov. Dan kestabilannya globally asymptotically stable. Untuk COVID ya. Model pandemi. Model SIR. Dan sudah dibuktikan. Jadi caranya gitu, Dek. Kenapa ini merupakan kelemahan yang nggak ada. Kalau sistem linear biasanya kan kayak LQR ada solusinya, tinggal pecahkan persamaan Riccati dapat solusi. Nah sistem non-linear itu nggak ada cara pasti gitu. Tapi di sisi lain ini kelebihan juga, karena jadi wah ini belum ketemu fungsi Lyapunovnya, jadi kemungkinannya masih banyak, atau fungsi Lyapunovnya bisa banyak, dan itu akan memberikan segi-segi pandangan untuk penelitian selanjutnya ke sistem yang sangat bagus ya.